Di beberapa waktu yang lalu sebelum penyerangan tersebut dilakukan, Roman dan para petinggi yang tergabung dalam aliansi Dimitri pun memulai pertemuan mereka yang membahas tentang penyerangannya terhadap wilayah Kortas untuk merebut Wapgate yang ada di tempat tersebut, dan beberapa dari mereka yang mendengar ucapan Roman yang akan merebut Wapgate tersebut pun mempertanyakan hal itu. Karena, meski nantinya mereka bisa berhasil merebut Wapgate tersebut, karena dari awal perbedaan kekuatan mereka sudah terlalu besar, hal tersebut tetap tidak akan mengunggulkan posisi mereka. Dan di sisi Roman, dia yang mendengar hal itu pun berkata, kalau dia tahu dengan kekhawatiran yang ia utarakan, tapi, Roman berkata kalau dia melihat dari sisi yang berbeda. Bahkan jika darah ditumpahkan, Roman berkata kalau mereka harus merobek daging dari kekaisaran Kronos dan membuat mereka menggigil ketakutan. Pria dari utusan kerajaan Kairo pun berkata kembali, kalau bukannya dia tidak mempercayai keputusan Roman Dimitri, tapi masalah terbesarnya yaitu, dari pihak kekaisaran Kronos bisa berpergian ke wilayah lain tanpa menggunakan Wapgate yang seperti biasa mereka gunakan. Dan karena hal tersebut, mereka harus mewaspadai kemampuan Wapgate yang tidak diketahui yang digunakan oleh kekaisaran Kronos. Namun, dari sudut pandang Roman Dimitri, kalau kekuatan itu tidaklah mutlak, karena, jika tidak ada batasan pada Wapgate tersebut, pihak kekaisaran Kronos tidak akan muncul dari garis depan bagian barat sejak dari awal, dan mereka sudah pasti menyerang Kairo dan Dimitri secara langsung. Dan dengan fakta bahwa mereka memilih untuk melaksanakan peperangan di garis barat, itu menandakan kalau mereka memiliki batasannya. Dengan titik balik itu, kekaisaran Kronos yang menyebut dirinya sendiri sebagai penguasa benua Salamander, Roman berkata kalau mereka harus membuktikan, kalau mereka bukanlah anjing mereka yang bisa diperintah dengan seenaknya saja. Di sisi Marques Valentino, setelah mendengar perkataan Roman, dia lalu meminta untuk mengutarakan sesuatu yang sudah ia pendam, dan setelah Roman mengizinkannya, sambil tertawa, Marques Valentino berkata, jika setelah peperangan tersebut berakhir, apakah Roman bisa berjanji kepadanya, kalau dia akan menempa pedang baru untuk dirinya? Sehingga, semua orang yang ada di tempat tersebut pun merasa bingung, dan di sisi Marques Valentino, dia berkata kembali, kalau dia sudah tidak sabar, karena, menunggu koleksi pedang terbaru dari Roman Dimitri adalah siksaan terbesar bagi dirinya. Dan selama Roman bisa menempa pedang baru, Marques Valentino berjanji, kalau dia akan mengumpulkan semua kekuatan keluarga Valentino untuk mendukung sepenuhnya operasi Roman Dimitri tersebut. Dan meski tahu kalau di mana keselamatan negara menjadi ancaman, obsesi Marques Valentino untuk mengoleksi item yang berharga mengalahkan semuanya. Kembali ke waktu saat Roman sedang mencoba merebut Wapgate di wilayah Kortas, para pasukan kekaisaran Kronos yang menyadari penyusupan tersebut datang dan mencoba menyerang Roman Dimitri. Namun, Roman dengan mudahnya membantai mereka semua, dan di sisi Nelson, setelah beberapa saat mengotak-ngatik Wapgate tersebut pun akhirnya berhasil mengambil alih Wapgate itu dan menginformasikannya kepada Roman Dimitri. Sehingga, Roman yang mendengar itu pun merasa kagum, karena orang yang direkomendasikan oleh Marques Valentino adalah orang yang benar-benar hebat, dan setelah memberikan perintah kepada Nelson untuk mengaktifkan Wapgate tersebut, Marques Valentino pun datang dengan beberapa para petinggi wilayah dan pasukannya, dan di antara mereka, salah seorang yang tak terduga pun datang, dan tak lain dia adalah Kevin, bawahan Roman yang sudah sadar dari tak sadarkan dirinya, dan dengan berkumpulnya mereka di tempat tersebut, Roman berkata kepada mereka, kalau mulai di saat itu, mereka akan menggunakan wilayah Kortas sebagai tumpuan mereka dengan tujuan untuk menghabisi wilayah timur Kekaisaran Kronos, serta memberikan instruksi kepada mereka untuk menghabisi musuh tanpa pandang bulu. Dan di sisi Marques Valentino, setelah mengeluarkan pedang yang ia beli dari Roman dalam acara pelelangan, dia dengan lantang berkata kepada para prajurit aliansi Dimitri,
kalau mereka harus memenuhi perintah dari tuan mereka. Dan akhirnya, wilayah timur Kronos benteng strategi Kortas, bisa diambil oleh pasukan aliansi Dimitri dalam kurun waktu kurang dari sehari. Setelah beberapa waktu berlalu, kabar mengenai keruntuhan wilayah Kortas pun sampai ke telinga Duke Bamford, dan setelah menyadari rencana sesungguhnya dari Roman Dimitri untuk mengambil alih Wapgate di wilayah Kortas, hal tersebut membuat dia dan pasukannya terisolasi. Dengan situasi tersebut yang membuatnya sangat marah, dia pun memerintahkan bawahannya untuk memanggil para petinggi yang lain, dan setelah mereka berkumpul, Duke Bamford pun berkata kepada mereka, kalau mulai di detik itu, mereka harus bersiap untuk peperangan jangka panjang. Dan jika mereka memaksa maju menuju ibu kota Kairo dengan gegabah seperti itu, dengan prajurit sebanyak 300.000, pasokan yang mereka bawa pasti akan cepat habis. Dengan asumsi bala bantuan akan tiba dalam sebulan, Duke Bamford berkata kalau mereka harus bertahan sampai saat itu untuk menggagalkan rencana musuh. Lalu, salah satu dari mereka pun berkata, kenapa mereka tidak bertahan di benteng Kairo yang baru mereka rebut? Meski ada kekurangan karena salah satu dinding benteng sudah rusak, karena berkat Patwa Sefir yang berhasil melenyapkan ledakan yang dipicu oleh musuh, pasokan prajurit kerajaan Kairo yang ditinggalkan masihlah utuh. Dan dengan hal itu, mereka bisa bertahan lebih lama. Dan dengan usulan tersebut, Duke Bamford pun menyetujui usulan itu. Kalau mereka akan bertahan di tempat itu sampai bala bantuan tiba, sembari menghabisi musuh sampai bala bantuan datang. Meski di dalam hatinya, Duke Bamford merasa was-was, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang direncanakan oleh Roman Dimitri. Namun meski begitu, Duke Bamford bertekad kalau dia akan menggagalkan rencana dari Roman Dimitri itu. Di tempat lain, pangkalan depan timur Kronos yang bernama Tesla, Duke Bamford pun memberikan peringatan kepada mereka dalam sebuah pesan surat yang tertulis. Jika pasukan Dimitri muncul di tempat tersebut, Duke Bamford memberikan perintah untuk mempertahankan benteng tersebut dengan cara apapun. Dan di sisi pemimpin wilayah tersebut yang bernama Baron Zekman sebagai komandan Tesla, dia pun heran tentang isi surat tersebut. Mana mungkin Duke Bamford percaya kalau Tesla akan kalah melawan 30.000 pasukan Dimitri. Dan tak berselang lama, dia yang melihat seseorang berjalan ke arah benteng seorang diri tanpa membawa bendera putih. Dia beranggapan kalau orang tersebut bukanlah si pembawa pesan. Dan setelah tahu kalau orang tersebut adalah Roman Dimitri, Baron Zekman pun dengan nada tinggi, dia memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang, untuk mencegah Roman mendekati benteng mereka. Dan dengan melihat Roman Dimitri yang berjalan sendiri tanpa melibatkan pasukannya, Baron Zekman yang menganggap Roman Dimitri benar-benar sombong setelah berhasil merebut wilayah Kortas, dia bertekad kalau dia akan menghancurkan kesombongannya tersebut, dan kemudian memerintahkan para pasukan pemanahnya untuk menyerang Roman Dimitri. Namun, setelah serangan tersebut dilancarkan, hujan panah yang menghujani Roman Dimitri pun berhasil dihalau dengan mudahnya dengan teknik steel wall yang Roman gunakan. Sehingga, Baron Zekman yang melihat itu pun terkejut, dan dia yang mencoba menyerang kembali Roman Dimitri. Roman masih dengan mudahnya memblok serangan tersebut, dan dengan diketahuinya kalau di tempat tersebut tidak ada Wapgate yang bisa Roman manfaatkan, Roman pun berkata kalau dia bisa dengan leluasa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka semua. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.